Toleran wadul, Kang. Halu wae si Kang Dedi mah. Iya mah geus barbar pisan intoleransinya, Kang. Abu Janda, Abu Janda. Orang ini lagi yang selalu membuat ulah. Bahkan sekarang orang ini menyampaikan kepada Kang Deddy Mulyadi termasuk gubernur yang halu. Ini sangat menarik ya, ikhwah. Baik, kami akan tanggapi. Pertama, Abu Janda, kalau misalkan Anda menyimpan kebencian kepada Islam, ya terserah Anda, dan kami tidak akan ikut campur urusan perasaan Anda terhadap umat Islam seperti itu. Namun di sini kami akan berpikir dengan nalar kami yang hemat kami ini nalar yang sehat, nalar yang bisa dipertanggungjawabkan. Pertama, Anda menuduh kepada KDM itu gubernur halu karena KDM sudah menyampaikan sebelumnya bahwasannya Jawa Barat itu sangat toleransi. Itu yang pertama. Orang Jawa Barat itu sudah sejak lama toleran. Kemudian datanglah seorang Abu Janda yang mengatakan KDM itu orang Jawa Barat tidak toleran. Artinya sangat-sangat intoleran. Terbukti kata Abu Janda dengan video-video viral itu. Nah, baik. Yang pertama, Anda ini kan kalau misalkan berkomentar atau mereaksi video, itu kan videonya sudah dipotong-potong. Kemudian fitnahannya itu kalau misalkan sudah ada non-muslim yang membuat judul, kemudian diteruskan judulnya dan ditambahkan lagi framing-annya tanpa mengetahui konteksnya, tanpa mengetahui kebenarannya, dan tidak mendengar terlebih dahulu bagaimana orang-orang yang kala itu ada di lapangan yang menjadi saksi kasus-kasus yang sudah berlalu. Salah satunya misalkan ada kasus kemarin yang katanya misa itu dibubarkan oleh umat Islam. Tapi setelah ada pihak Kompas yang langsung terjun ke lapangan untuk melihat kebenarannya seperti apa, ternyata yang kemudian Abu Janda ini dan kawan-kawannya itu tuduh bahwasanya Islam ini intoleran dan sebagainya, ternyata umat Islam, wabil khususnya Pak RT itu mengizinkan ibadah misa di tempat itu. Bahkan diberikan lahan untuk parkir walaupun lahan warga itu terpakai. Dan kenapa ada sedikit problem kala itu? Karena ibadah misa itu, katanya ibadah misa itu memerlukan ruang yang cukup agak lumayan gitu ya. Karena yang hadir itu bukan hanya puluhan tapi ratusan. Dan itu dimulai jam 7 sampai jam 11 malam. Dan itu pun juga berlarut berhari-hari. Jadi bukan hanya 1 hari tapi 3 hari. Kemudian pihak warga memberikan solusi supaya misa ditempatkan di tempat yang layak untuk menampung banyak orang di sana. Jadi problemnya cuma di situ saja ya kafilah. Bukan adanya penolakan, bukan adanya intoleran, tapi justru pihak dari warga setempat memberikan solusi agar ibadah yang kemudian mereka laksanakan, ya ibadah yang orang Katolik laksanakan itu tenang, nyaman, dan menampung banyak orang. Tapi dipraminglah oleh Abu Janda seolah-olah itu pihak dari umat Islam di sana, kemudian Pak RT juga menolak. Itu sangat-sangat agak apa ya, licik juga begitu kira-kira. Itu yang pertama. Yang kedua, orang ini sejatinya menuduh kepada KDM atau kepada umat Islam pada umumnya yang ada di Jawa Barat, tetapi orang ini menutup mata ketika umat Islam itu dipojokkan atau umat Islam ingin dikristenisasi. Padahal kalau misalkan dilihat dari undang-undangnya tidak boleh ada ajakan kristenisasi dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalkan sudah disampaikan di depan publik, divideokan, bahkan diduga itu di gereja. Siapa yang kami tunjuk itu? Dia adalah pendeta aman. Pendeta aman ini viral ya di masanya, di mana orang ini akan mengobok-obok Jawa Barat untuk memurtadkan agar mereka percaya bahwa Isa itu adalah sebagai Tuhan. Bahkan umat Islam itu katanya, kata pendeta aman ini, itu sudah dikuasai oleh roh-roh lainnya gitu ya, oleh roh-roh yang bukan datang daripada Allah. Nah itu narasinya sangat viral di media sosial. Nah ketika video ini viral, Abu Janda kemana? Tidak menanggapi. Padahal ini di depan publik, ini viral. Jadi di Jawa Barat itu viral.
bahkan wakil daripada gubernur yang dulu, itu Pak Haji UU, pernah mereaksi video yang viral ini. Alhamdulillah, karena memang ini skalanya sudah sangat besar dan skalanya sudah mencakup di daerah Jawa Barat, ya Hafillah. Jadi sangat viral. Nah, pertanyaannya, kemana saja Abu Janda? Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang pendeta yang mengolok-olok sholat di dalam gereja. Katanya assalamualaikum gak ketemu, assalamualaikum gak ketemu. Itu di gereja sedang memberikan kesaksian. Ini seorang pendeta ya ikhwah, dan viral di masanya. Pertanyaannya, kemana Abu Janda? Nah, apakah coba Abu Janda apakah di sini gitu ya? Kemana Abu Janda? Kemana? Ini tokohnya loh ya ikhwah, bukan masyarakat. Ini tokohnya yang berkata seperti itu. Tapi lagi-lagi Abu Janda diam, tidak bersuara dan tidak mereaksi. Banyak sekali Hafillah. Bahkan kami ini, di tempat kami, RW sendiri yang datang ke kami, itu kemudian menyampaikan bahwa di tempat RW itu, ya, dekat rumah RW, ada yang mengetuk pintu dan membawa brosur. Ternyata setelah kami telusuri, itu brosurnya untuk mengajak kepada agama di luar Islam. Ya, bisa dikatakan kristenisasi. Saksinya ada, RW-nya masih menjabat sampai sekarang, belum lengser. Jadi intinya, kenapa umat Islam seringkali suka bawel gitu? Mana perizinannya, mana kemudian surat-surat resminya? Karena yang sudah-sudah juga, itu kristenisasi itu nyata, adanya. Bahkan pendetanya sendiri itu sampai mengatakan di mimbar-mimbar gereja itu menyampaikan hal yang tidak layak untuk disampaikan. Jadi kami wajar sekali kalau misalkan bertanya, ini ada nggak izinnya gitu ya? Ini ada nggak suratnya untuk kemudian diperbolehkan membangun gereja di sini? Apalagi kalau misalkan di ruang lingkup yang notabene-nya 99% umat Islam gitu ya. Makanya coba cari lagi. Kita juga sama, susah ya kalau misalkan kita mendirikan masjid di Papua, sama, bahkan banyak sekali penolakan. Ya kami juga tahu diri lah gitu, karena ya mungkin di sana kebanyakan non muslim, sampai ya 90-an% gitu ya. Umat Islam baru sedikit. Ya, kita juga harus sabar menyikapi itu semua, dan kita tidak harus marah-marah, apalagi kalau misalkan menuduh kepada orang lain yang tidak bukan-bukan. Ya, kita sabar, ikuti proses hukumnya, ikuti apa yang kemudian diinginkan oleh warga, dan ini untuk kebaikan juga tentunya ya khafillah, supaya tidak ada gesekan dan sebagainya. Nah, jadi kami menyampaikan ini semua agar orang ini tuh sadar kalau misalkan umat Islam yang berbuat kekeliruan, nah, contoh seperti itu. Nah, Abu Janda ini langsung mengucap Islam itu anu, Islam itu anu. Bahkan Kang Deddy Mulyadi disebut halu oleh Abu Janda ini. Tapi kalau misalkan kami menampilkan yang bahayanya begitu sangat luar biasa, itu tidak direaksi ya ikhwah. Bahkan yang paling lucunya lagi, ketika Saifuddin Ibrahim, penghujat Islam di Amerika, yang ingin menghapus 300 ayat Al-Quran, banyak sekali hujatannya, lebih dari 20 hujatan. Kami pun pernah reaksi 20 video. Apa yang terjadi? Kata Saifuddin Ibrahim, Abu Janda itu datang ke rumah ini, ya, ke tempat ini, memeluk saya. Kata Saifuddin Ibrahim. Ini ngerinya luar biasa. Jadi kalau misalkan ada kekeliruan, ya, ada oknum muslim, itu dia reaksinya sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan mungkin belasan tahun ya Abdullah, masih diukit-ukit. Tapi kalau misalkan sama penghujat Islam, itu malah dipeluk ya, malah dipeluk, bayangin. Coba, kurang ngeri gimana ya Abu Janda ini. Alhamdulillah, mungkin itu sudah bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa membuka orang-orang yang ingin berpikir. Bagi para sahabat yang ingin turut berpartisipasi dan mendukung perjuangan dakwah ini, antum dapat menyalurkan dukungan melalui kris yang kami tampilkan. Semoga setiap dukungan yang diberikan menjadi bagian dari kebaikan yang menghantarkan kita semua kepada keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu dulu aku qouli hadza, jika bermanfaat silakan klik subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasinya agar setiap kami upload baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.